Shalom adik-adik, happy Sunday. Siapa yang sudah siap memuji Tuhan? Semuanya kayak Faundong bangkit berdiri, kita mau bernyanyi buat Tuhan hari ini. Semuanya pakai gerakan ya. Bila Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Lagi ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Lagi. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Semuanya. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Yeay. Ku kan menari seperti Daud menari. Apa? Ku kan menari seperti Daud menari. Yeay. Yeay, haleluya. Kita mau bernyanyi lagi buat Tuhan. Siapa yang masih semangat? Let's go. Yeay. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak
Adik-adik siapkan hatimu, kasih sikap yang terbaik buat Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini hati kami Bapa. Kami siapkan hanya untuk-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang berbicara hari ini lewat firman yang diberikan Tuhan. Ini hati kami Bapa. Tuhan yang menjamah setiap kami. Kau baik Tuhan, Kau baik Bapa. Baik Tuhan. I have a maker. He formed my heart before even sun began. My life was in His hand. He knows my name. He knows my every song. He sees each tear that falls and hears me when I call. Sama-sama kita angkat pujian ini adik-adik. I have a Father. He calls me His own. Oh, He'll never leave me, no matter where I go.
yang baik, terima kasih Bapak untuk hari ini Tuhan. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang berbicara lewat firman-Mu hari ini ya Bapak. Kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kami siap Bapak mulai mendengarkan firman Tuhan kami hari ini Tuhan. Adik-adik yang sudah siap mendengarkan, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Kita udah pakai baju merah. Merah, Menyala, membara. membara. Semangat 45. Oh, bukan ya? Oh, bukan ya? Maaf adik-adik. Sabar ya adik-adik. Adik-adik gimana kabarnya hari Minggu? Dahsyat, luar biasa. Yes. Oh. Semoga adik-adik tetap sehat, semangat, Betul. sekolahnya lancar. Amin. Gitu. Terus sekarang kita mau ngapain Kak? Mau gambar. Kita udah dikasih pensil, hari ini dikasih challenge. Ini sutradaranya. Ini ada gambar buronan. Salah maksudnya. Ya udah, ini juga buron. Ada setengah muka. Di sini ada mukanya Kak Fani. Dan Kak Eka. Nah, oke, Jadi- ini foto lama kami. Iya, foto. Ya, jadi jangan diprotes adik-adik. Oke, jadi hari ini Kak Fani bakal lengkapi gambar setengahnya. Kak Eka juga sama lengkapi gambar setengahnya. Jadi maksudnya Kak Eka, kita gambar ya, muka setengahnya kita. lagi. Setengahnya Pakai lagi. pensil. Pakai pensil. Tapi disclaimer ya adik-adik, Kak Eka nggak jago kan? Sama. Ih, Kak Fani juga nggak bisa gambar. Tahu nggak gambar andalan Q? Apa? Gunung sama sawah. Gunung, sawah, Sawah. rumah. Sama padi. Yang padinya begini. Sama burung angkat Oh iya, 3. angkat 3. Itu ya adik-adik. Aduh. Jadi mohon maaf kalau gambarnya nanti jelek. Oke, gak apa. Nanti kita mulai ya sekarang Oke, ya. kita mulai ya. Sampai ketemu nanti adik-adik di hasilnya. Oke. Hai dari Bethlehem Kids, minggu ini Kak Yuli akan membawakan firman Tuhan dengan tema Loving Your Neighbor, mengasihi sesamamu. Nah adik-adik, minggu ini kita akan belajar bagaimana caranya agar kita dapat mengasihi sesama kita, apalagi mengasihi musuh yang membenci kita. Yuk adik-adik kita sama-sama lihat Alkitabnya di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Adik-adik boleh ambil Alkitabnya, adik-adik boleh baca sama-sama dengan kakak. Adik-adik buka di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Kalau sudah ketemu, kita akan baca sama-sama ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah adik-adik, dari firman Tuhan yang kita baca hari ini, Tuhan memberikan perumpamaan. Ada seorang Yahudi yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ketika di tengah perjalanan, ada penyamun-penyamun yang mencegat dia, memukul dia, merampas semua yang ada padanya. Semua yang dimilikinya saat itu diambil, dirampas, dan lalu dipukul sampai luka parah, lalu ditinggalkan di tengah jalan.
Nah adik-adik, kalau kita melihat ada orang di tengah jalan seperti itu, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan menunjukkan belas kasihan? Nah adik-adik, setelah orang Yahudi ini terluka parah, lewatlah seorang imam. Tapi ketika melihat orang Yahudi ini luka parah, apa yang dilakukan oleh imam ini? Imam itu melewatinya saja, tidak melakukan apa-apa. Lewat lagi seorang Lewi. Nah apa yang dilakukannya adik-adik? Orang Lewi itu sama dengan imam itu. Orang Lewi itu melewatinya begitu saja, tidak peduli dengan orang Yahudi yang luka parah ini. Tapi ada seorang Samaria yang ketika melewati orang Yahudi yang terluka ini, tergerak hatinya dengan belas kasihan. Jadi hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia turun dari keledai yang ditungganginya, dibalut dukanya adik-adik, lalu diangkat ke keledainya sendiri, lalu dibawa ke penginapan. Wow, luar biasa ya adik-adik ya. Nah, orang Samaria ini adik-adik adalah orang yang dibenci oleh orang Yahudi. Orang Samaria ini adalah orang yang tidak disukai oleh orang Yahudi. Tapi apa yang diperbuat oleh orang Samaria ini adik-adik? Orang Samaria ini tidak peduli, dia dibenci, dia tidak disukai oleh orang Yahudi ini. Dia menolong orang Yahudi ini, dia merawatnya, dia membawa ke penginapan, bahkan dia mengeluarkan uangnya sendiri 2 dinar untuk supaya yang punya penginapan ini bisa merawat orang Yahudi yang terluka ini. Dan bahkan kalau kurang, nanti ketika orang Samaria ini kembali, dia akan membayarnya kepada pemilik penginapan ini. Luar biasa ya adik-adik ya. Nah adik-adik, apakah mudah bagi kita untuk mengasihi orang yang membenci kita? Ya adik-adik, mungkin kalau kita mengasihi orang yang mencintai kita, orang yang sayang sama kita, itu sangat gampang ya adik-adik. Nah kalau orang baik sama kita, pasti kita akan baik dengan orang itu. Tapi bagaimana kalau orang itu, sesama manusia itu, teman-teman kita itu membenci kita? Ya, orang-orang sekitar kita itu membenci kita, menganggap kita itu musuh. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa mengasihi mereka? Bagaimana, aduh dia aja benci sama saya, bagaimana saya bisa mengasihi dia ya Tuhan? Dia benci sama saya juga kesel sama dia. Bagaimana saya bisa mengasihi dia? Nah, itu adalah kesulitannya ya adik-adik. Nah, apakah mudah bagi kita untuk mengasihi musuh kita ya adik-adik? Kalau kita mengasihi, seperti tadi kakak bilang, orang yang sayang sama kita itu gampang sekali ya adik-adik ya, seperti membalikkan telapak tangan. Tapi kalau kita mengasihi musuh kita, wow, luar biasa ya. Nah Tuhan Yesus memberikan kita bagaimana caranya agar kita bisa mengasihi musuh kita. Ya, seperti orang Samaria itu bukan cuma mengorbankan tenaga ketika dia turun dari keledai, ya, membalut lukanya, mengangkat orang Yahudi yang luka itu ke tunggangannya, ke keledainya itu, lalu dibawa ke penginapan, keluar uang lagi untuk merawat orang Yahudi yang terluka ini ya adik-adik. Wow, itu sulit sekali ya adik-adik. Tapi kita bagaimana mau belajar seperti orang Samaria ini, yang hati kita tergerak oleh belas kasihan untuk mengasihi ya sesama kita, mengasihi teman-teman kita, mengasihi saudara kita, mengasihi orang tua kita. Nah, adik-adik bagaimana kita agar kita dapat mampu melakukannya ya adik-adik? Nah, semuanya kita harus kembali kepada kasih Tuhan yang mula-mula. Nah, kita baca dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Yuk buka sama-sama ya adik-adik dalam Alkitabnya. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita baca sekali lagi adik-adik. 1, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah adik-adik, kita mengasihi karena Tuhan sudah lebih dahulu memberikan contoh kepada kita adik-adik. Tuhan mengasihi kita dengan mengorbankan nyawanya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita ya adik-adik. Nah bagaimana kita belajar kalau Tuhan saja sebagai Tuhan yang menciptakan kita bisa mengasihi kita, bahkan memberikan nyawanya sendiri, mati di kayu salib untuk kita. Bagaimana kita sebagai anak-anak yang diciptakan oleh Tuhan, apakah kita bisa mengikuti teladan Bapa kita yaitu Yesus Kristus ya adik-adik. Nah adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus mengasihi kita terlebih dahulu ketika dia mati di kayu salib. Tuhan juga bukan cuma menebus kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, tapi Tuhan juga menebus orang-orang yang membenci dia. Bahkan di kayu salib dia berkata bahwa ampunilah karena dia tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah adik-adik, kalau Tuhan Yesus bisa mengampuni
orang-orang yang menyakitinya, orang-orang yang menyalibkannya. Demikian juga kita harus bisa mengasihi, kita bisa mengampuni orang-orang yang membenci dan menjahati kita ya adik-adik. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Walaupun kita sering kali membuat Tuhan mungkin jengkel, kita sering mengecewakan Tuhan, mungkin tanpa sadar kita marah di dalam hati kita. Kita menyontek, berbuat dosa, berbohong, ya marah sama papa mama. Itu termasuk dosa ya adik-adik. Tapi Tuhan Yesus tidak memperdulikan itu ya adik-adik. Tuhan menebus dosa-dosa kita supaya kita memperoleh hidup yang baru. Dan ketika Tuhan telah menebus kita menjadi ciptaan yang baru. Kita sudah tidak dibebani lagi oleh dosa-dosa kita di masa lalu. Kadang iblis membuat kita supaya kita tidak bisa dekat dengan Tuhan. Apa cuma kamu ke gereja, kamu kan dulu pernah berbuat dosa, kamu kan dulu pernah nyontek, kamu kan telah berbohong. Kamu waktu itu kan pernah bohong sama papa mama. Nah, iblis ingin mengintimidasi kita supaya kita tidak dekat dengan Tuhan. Tapi setelah Tuhan ampuni dosa-dosa kita di kayu salib, kita semua sudah bebas, kita free semuanya, bebas dari dosa. Dan kita bisa menjalani hidup kita yang baru bersama-sama dengan Tuhan ya adik-adik. Nah, karena Tuhan Yesus itu Tuhan yang penuh kasih, maka kita sebagai anak-anak ciptaannya, kita juga harus hidup di dalam kasih. Nah adik-adik, hari ini kakak akan memberikan peragaan. Ada 2 gelas yang kosong ya adik-adik. Nah, ini adalah ibaratkan perumpamaan tentang hidup kita yang kosong, yang belum diisi oleh kasih Kristus. Ya, ketika kita belum mengenal Tuhan, belum kita mengenal kasih Kristus yang sesungguhnya, hidup kita ini kosong ya adik-adik. Nah, kalau hidup kita sendiri kosong, kita tidak akan bisa memberikan kasih kepada orang lain karena kita sendiri tidak punya kasih dalam hidup kita karena kosong ya adik-adik. Nah, 2 gelas ini adalah kehidupan kita dan orang lain. Nah, jadi ketika kehidupan kita sendiri kosong, tidak ada kasih dalam hidup kita, tidak ada kasih Kristus dalam hidup kita nggak bisa bagi kasih kita ke orang lain karena kita sendiri nggak punya. Nah adik-adik, kalau kita ingin memberi kepada orang lain, pasti yang kita punya ya adik-adik. Kalau kita ingin membantu, misalnya seorang pengemis memberikan uang, itu dari yang kita punya. Kalau kita nggak punya uang, bagaimana kita bisa memberi ya adik-adik? Nah, demikian juga bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita, bahkan mengasihi musuh kita kalau kita sendiri tidak punya kasih ya adik-adik. Nah, maka dari itu hidup kita yang kosong harus kita isi dulu dengan kasih Kristus ya adik-adik. Nah, kita isi dulu dengan kasih Kristus supaya kita bisa memberikan kasih kita kepada orang lain. Nah, kalau kita punya kasih ya, dan kita memberikan kepada orang lain, nah orang lain juga yang terisi penuh bisa memberikan lagi kasihnya kepada orang lain. Demikian juga seterusnya ya adik-adik. Nah, adik-adik, kita pertama-tama kita harus mengalami kasih Tuhan terlebih dahulu. Kita berdoa, Tuhan penuhilah hati kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Jadi ketika kita penuh dengan kasih Tuhan, kita gampang saja mengasihi. Bukan cuma mengasihi teman kita, tapi kita juga mengasihi orang-orang yang membenci kita. Ya adik-adik. Nah, apakah kakak tidak pernah dibenci? Kakak tidak pernah difitnah? Kakak tidak pernah kakak itu selalu disukai orang-orang? Tidak. Kakak juga manusia biasa. Kakak juga mungkin pernah difitnah, dibenci, tapi kakak belajar mengasihi seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kakak terlebih dahulu. Jadi ketika hidup kakak penuh kasih, kakak bisa memberikan kasih kepada orang lain, bahkan kepada orang yang membenci kakak sekalipun, ya. Nah, bahkan dalam firman Tuhan bilang, kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Nah, bukan berarti kalau kita habis dipukul atau ditampar pipi kiri, nih tampar lagi pipi saya yang kanan. Nah, itu namanya nanti lama-lama pipi kita bisa bonyok ya adik-adik, bisa luka-luka. Nah, maksudnya adalah kalau kita ditampar kan sakit ya adik-adik. Nah, mengampuni orang yang membenci kita itu juga sakit adik-adik, ya. Butuh pengorbanan, butuh tekad yang kuat, butuh kasih yang luar biasa agar kita bisa mengampuni. Nah, adik-adik, ketika adik-adik merasa tidak sanggup untuk mengampuni orang yang membenci adik-adik, orang-orang yang tidak menyukai adik-adik, musuhnya adik-adik, adik-adik bisa ingat lagi, oh iya ya, Tuhan Yesus sudah mengasihi saya terlebih dahulu, saya akan ampuni dia Tuhan. Nah, kita mau buka ya adik-adik di dalam Lukas 6 ayat 27-28. Ini ayat yang terakhir ya adik-adik. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata
kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Kita baca sekali lagi adik-adik, Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Nah adik-adik, Tuhan menyuruh kita mengasihi musuh kita. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Tetap berbuat baik adik-adik. Dia udah jahat sama saya jahat aja sama dia. Pokoknya kalau orang baik sama saya akan baik sama dia. Tapi kalau orang jahat sama saya akan lebih jahat lagi sama dia. Ya adik-adik mungkin pernah dengar ya seperti itu. Nah, tapi itu bukan yang Tuhan Yesus ajarkan adik-adik. Yang Tuhan Yesus ajarkan adalah kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Tetap berbuat baik ya adik-adik. Nanti lama-lama dia, loh kok dia udah sering saya sakitin, saya fitnah, saya benci, saya omongin di mana-mana. Tapi dia tetap ngasihi saya. Kok dia tetap baik ya sama saya? Lama-lama dia akan malu sendiri. Lama-lama, kok bisa sih kamu mengampuni saya? Kok kamu bisa sih mengasihi saya? Nah, itu kesempatan adik-adik itu mengenalkan Tuhan Yesus kepada teman-teman adik-adik. Ya, adik-adik. Dan mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Wow, bukan cuma mengasihi, kamu juga harus berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat. Berdoa untuk mereka, Tuhan berkati. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik saat ini mungkin ada yang adik-adik dalam hati adik-adik, oh si ini nih membenci saya. Ini nih yang buat saya kesel setiap hari. Nah adik-adik, mulai doakan mereka. Sebut namanya waktu saat adik-adik berdoa, sebelum tidur, pada saat adik-adik berdoa, adik-adik berdoa, Tuhan ampuni. Misalnya namanya Dani, ya misalnya. Tuhan, saya ampuni Dani ya Tuhan. Berkati dia ya Tuhan, ampuni apapun yang dia lakukan. Berikan saya kasih agar saya bisa mengasihi Dani ini. Nah adik-adik sebut orang yang membenci adik-adik. Nah sehingga jadi adik-adik, hati adik-adik bisa lega, adik-adik bisa tidur dengan tenang, adik-adik merasa damai, dan adik-adik tidak merasa kesel, kehilangan sukacita. Tapi adik-adik akan terus merasa sukacita. Kenapa? Karena ada kasih dalam hati adik-adik ya. Dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Nah jadi selain kita mengasihi musuh kita, kita juga berbuat baik ya. Jadi kalau misalnya musuh kita dia minta tolong sama kita, kalau kita bisa tolong, kita tolong ya adik-adik. Jadi adik-adik jangan ikutin ajaran dunia yang tadi kakak bilang ya. Kalau dia baik sama saya akan baik sama dia. Tapi kalau dia jahat, saya akan lebih jahat lagi. Tapi kita ikutin ajaran Tuhan Yesus Bapa kita. Itu kita kasihi sama kita, kasihi musuh kita, berbuat baik kepada orang yang membenci kita, minta berkat dan berdoa untuk mereka. Nah adik-adik, kakak percaya pada minggu ini kita sudah belajar bagaimana caranya agar kita bisa mengasihi teman kita, musuh kita sekalipun, karena ada kasih Kristus di dalam hidup kita. Happy Sunday, God bless you. Okay, so feet are wonderful, they're useful, but dirty feet? Dirty feet are kind of gross. I mean, think about it. Think about feet that were walking outside all day on unpaved roads. I mean, think about Jesus and his disciples walking from town to town, day after day. And no, not in fancy Jordans or Vans. No, I'm talking about straight up Bible time sandals. Their feet had to get pretty icky. And so back then, when you went to visit someone at their house, it wasn't enough to take off your shoes at the door. No, you basically needed to wash your feet. And I know, washing someone's feet seems kind of weird to us today, but back then it was normal. In fact, it was so normal that if you were rich enough, you bought servants who worked in your house and their job was to wash feet. Your servants washed feet. But then something strange happens. You see, Jesus and his disciples, his closest followers, they were chilling one night, having dinner, and Jesus decides that the thing he wants to do in that moment is wash his disciples' gross feet. So that night, in the middle of dinner, Jesus gets up, changes out of his regular clothes, wraps a towel around him, and he starts washing their feet. Jesus, their leader, God on earth Jesus, that Jesus washes the feet of his followers. And before the disciples could even know what was happening, it was too late. Jesus was already doing his thing. He was already in motion. Talk about speedy service. I mean, look at the situation. Look at Jesus. He didn't procrastinate. He didn't calculate how gross the task was before getting down to it. He didn't say, so did you step in anything gross at all that I should know about before I do this? Right? No, it didn't matter to him. He loved them so much that nothing about them
was too gross for him to touch, for him to clean off, to kneel down and serve. Talk about unconditional love. This is real love. Not that we loved God, but that He loved us and sent His Son as a sacrifice to take away our sins. Dear friends, since God loved us that much, surely we ought to love each other. Oke adik-adik, waktunya sudah habis. Saatnya sekarang Kak Eka dan Kak Fani menunjukkan karya terbaik sepanjang masa di Sunday School. Wih, tada! Mohon maaf ya adik-adik, Kak Eka angkat tangan ke kamera. Menyerah, udah. Emang nggak bakat. Nih. Lihat aja palaku peyang begini, Kak. Mulutnya kayak apa? Kayak mulutnya kayak apa? Ini apa tadi aku bilang? Kayak joker. Joker. Kalau ini lagi social Sapu distancing. ijuk. Ini sapu ijuk. Rambutnya Kak Fani kayak sapu ijuk. Kamu lihat aja hidungku yang satu di sini nih. Matanya turun. Udah memang kita tuh nggak bakat. Nggak bisa. Udah nggak bisa gambar gitu. Aduh, Ya saking terbaiknya karya ini tuh kayak mahal tau. Ini kalau dijual tuh mahal. Ini kalau banget. dijual pasti nggak ada yang mau beli. Nggak bisa. Nggak ada yang mau beli tuh. Langsung dibuang Tuh punya Kak Fani ya. Social Ini gimana sih? Hidung begini cerita. Ya gimana nggak bisa Tapi Kak Fani, gambar. meskipun nih gambar kita jelek, Betul. tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan. Terima kasih sudah mengasihi kami meskipun Walaupun gambar kami gambarnya jelek. Itu bener loh Kak Fani. Tapi nggak apa-apa. Kadang kan kita di sekolah nih, Kak Eka juga punya cerita di sekolah tuh. kenapa? Kita punya temen kadang mungkin bisa dibilang ngejek kita, ngeledek, ngebully kita gitu Bener-bener. kan Kak. Misalnya kayak, ih kamu gendut gitu kan. Iya, Ih aku kamu pernah. hitam, kamu jelek Iya, aku gitu. pernah juga gendut, jelek, hitam. Digituin. Sekarang gendut. Iya. Karena perkataan mereka. Nah, tapi tahu nggak kasih Tuhan buat kita tuh juga besar. Iya. Sehingga ia rela mati di kayu Kayu salib. salib, Coba betul. kalau misalnya orang lain belum tentu mau. Emang Kak Fani mau mati buat aku? Enggak lah. Enggak Ngapain? Ini kan Kalau buat makanan, bisa diomongkan baik-baik. Jangan. Iya kan? Jangan. Nah, kalau kita punya kasih yang Tuhan berikan sama kepada- kita juga harusnya berikan kepada Kepada orang orang lain. lain, betul, Tapi betul. bukan cuman orang yang kita sukain. Maksudnya orang yang baik sama kita, Oh. tapi ke orang-orang yang juga nggak baik sama kita, musuh bener, kita, bener. orang yang suka ngomongin kita, menjelek-jelekan kita. Tapi kita tetap harus mengasihi mereka. Betul. Gitu Kak Fani. Berarti bukan masalah rupa ya. Betul. Karena kan Betul. Tuhan mengasihi kita. Nah, itu yang membuat kita mampu untuk mengasihi teman-teman, bahkan musuh kita. Tuh, berarti harus diingat ya adik-adik. Harus saling mengasihi. Kak Fani, masih ada musuh nggak? Udah nggak ada dong, nggak boleh kan kita. Berarti harus- dulu ada. dulu ada. Nah, Tapi sekarang mulai udah hari nggak. ini nggak boleh Nggak tuh. boleh, Nggak boleh. Adik-adik juga nggak boleh punya musuh-musuh lagi. boleh. Adik-adik harus mengasihi Musuhmu. teman-teman dan juga musuh. Iya Gitu, kan? benar. Iya kan? Gitu. Oke. Nah, sekarang kita mau berdoa yuk Kak Fani. Lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu Bapa hari ini. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah roh takut akan Engkau ada di dalam setiap kami anak-anak-Mu Bapa. Roh mengasihi juga Tuhan supaya kami bisa memberikan kasih kepada orang-orang yang mengasihi kami, bahkan orang-orang yang memusuhi kami Tuhan. Biar kasih itu terpancar dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersinar, kami menjadi garam terang, kami menjadi teladan dimanapun kami berada. Berkati orang tua kami, teman-teman kami dimanapun mereka berada. Berikan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami terima setiap berkat yang Engkau berikan. Haleluya. Amin. Berikut ayat hafalan hari ini. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, sekarang kita mau ingetin lagi. Udah Kak, udah. Stop Masih Kak. gambar. Mohon maaf Kak, ini semakin ditambah semakin jelek. Nah, kita mau ngingetin jangan lupa untuk follow Instagram Bethlehem_Kids_GKSI dan Subscribe channel YouTube ya GKSI Bethlehem dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya adik-adik tidak ketinggalan info-info penting dari Sunday School. dan nggak ketinggalan ibadah serta Iya. nggak ketinggalan gambar jelek Gambar kami. Nanti akan kami update aja di Instagram, boleh ya? Nggak Instagram. malu. Malu adik-adik. Ya udah, thank you adik-adik sudah join ibadah hari ini. Semoga firman-Nya memberkati adik-adik dan adik-adik jadi anak-anak yang hebat, anak-anak Betul. terang, anak-anak yang membawa dampak yang baik dalam
Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Bye-bye.